Dia mau oke datang, tapi dia di sini nggak tahu, saya nggak tahu. Pokoknya saya udah ngomong tak datang, seperti itu. Jadi mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah, memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita fokuskan, lupakan semua yang ada supaya kita sungguh-sungguh di dalam kita beribadah, karena Tuhan melihat setiap hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami ada saat ini oleh karena kasih dan setia-Mu Tuhan kepada kami. Walaupun kami manusia yang berdosa, tetapi Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap mengampuni kami, sehingga kami ada hari ini untuk datang di tempat ini beribadah, memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan sebagai rasa syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami ini boleh berkenan kepada Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, itu pun yang menjadi kerinduan kami. Ampunilah segala dosa, kesalahan, kelemahan, kekurangan kami. Layakkanlah kami di dalam kami beribadah. Biarlah kami berikan hati kami untuk hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang berotoritas di tempat ini, Engkau yang berotoritas di dalam setiap hati kami, Engkau yang berotoritas dalam setiap pelayan-pelayan-Mu. Engkau memberkati, Kau pakai kami semua menjadi saluran berkat-Mu, supaya ibadah ini boleh berkenan kepada Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah-buah sesuai kebenaran firman Tuhan, sesuai apa yang diharapkan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya serahkan WA. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Di sini adalah karena kemurahan Tuhan. Bersama-sama menuju Tuhan dengan firman Tuhan di Tuhan. Amin. Kami akan menyanyikan yang indah rendahan.
di tengah-tengah kami, menjamah kami semua menjadi lebih baik, menjadi tenang bagi bersama kami. Terima kasih ya Allah, Engkau selalu menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Amin.
Shalom. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan ya, luar biasa. Sebelum hari Lebaran, saya ibadah dulu. Tunggu saya sebelum Lebaran biarpun harinya apa, saya tetap ibadah dulu. Karena kan itu petanda kita. Di waktu ketiga saya jam 4 sore saya berangkat. Rencananya saya ragu-ragu. Hatiku kok gak damai sejahtera ya Tuhan. Apapun mesti ngomong Tuhan. Hatiku kok gak damai sejahtera. Tapi suami ngajak, ayolah Man, nanti kamu kesukaanmu kamu gak nyampe loh, gak ikuti. Iya ya Pak, kesukaanku gak nyampe. Saya bilang gitu. Akhirnya jam 4 sore kita berangkat ke Semarang. Naik sepeda motor. Perasaan saya itu di jalan sudah tidak enak terus. Tapi saya tetap memuji Tuhan, berikan aku damai sejahtera, aku mau ke saudara saya. Tetap nggak enak, terus gelisah terus. Saya cuma diem, berdoa dan berdoa kok. Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan, berilah aku penyertaan-Mu. Akhirnya jam 9 sampai ke Bojonegoro. Harusnya suami saya arah ke kanan, dia ke kiri. Loh, saya langsung sadar, loh, Pak, ini tidak salah kan kami ikut Google Map, nanti disasarkan lagi loh ya ke alas, saya bilang gitu. Enggak mah, ini yang ini. Ya sudah, saya diam daripada bertengkar dan dapat hadiah, lebih baik diam. Akhirnya saya diam, berdoa, benar. Jam 9 malam saya di Bojonegoro itu di kampung yang agak jauhan rumah. Saya capek, padahal kok punggung saya itu kayak dipelintir gitu. Saya sakit, kok badanku kok sakit ya Pak. Pak Kudus bilang berhenti. Kita berhenti, ada itu untuk istirahat mudik. Pak, saya permisi. Pak tanya ya, oh ya, bolehkah saya tinggal di sini sebentar Pak? Oh iya ya Bu, enggak apa-apa. Ya kalau kita tinggal sama orang, sopan sama orang, pasti kita disopani orang, iya kan? Maaf Pak, saya kemarin mau ke Semarang. Oh dari mana Bu? Dari Surabaya. Oh iya ya, sampai pagi Bu, enggak apa-apa Bu, gitu. Sampai pagi enggak apa-apa, pikiran saya biar sampai Semarang pagi. Ya singkat cerita saya tidur sampai 4 jam toh. Saya dilayani luar biasa Tuhan, kalau kita sediakan Tuhan pasti. Saya tidur, bangun jam 1 kita mau berangkat. Saya tanya Pak Polisi, Tuhan, saya doa dulu Tuhan, aku mau perjalanan lagi Tuhan, sertai aku Tuhan. Akhirnya saya doa lagi. Nah polisi itu saya tanyain, Pak, kalau arah ke Tuban ke jalur kemana ya Pak? Ini tengah-tengah hutan ya Pak. Saya Bu, lebih baik ambil amannya, setengah jam lagi belokkan aja, enggak apa-apa Bu. Nah itu loh, kalau kita dari Depan enggak pekah ya. Yang satu duduk sama ngerokok. Saya bilang, Pak, ngapain belok putar balik, makan waktu setengah jam gitu. Lebih baik lewat jalan ini enak gitu, cepet enak ya. Suami saya itu jam ini, tapi pilih saya itu jam Pak Polisi ini gitu loh. Tapi saya diem aja, udah Tuhan, aku gak mau berbatal dengan suamiku, aku mau berjalan bersamamu sertai Roh Kudus dalam perjalananku sampai ke Semarang selamat. Saya takutnya yang ngajak itu takutnya bawa preman yang di sana gitu. Tapi saya harus berserah, mau dibunuh ya sudahlah, Tuhan yang memilih. Singkat cerita sampai jam 2 kurang 10 menit saya masuk alas Cepu Tuban. Saya itu nggak enak, badan saya itu goyang-goyangkan gini, sepeda motor saya itu digoncang-goncang. Saya mau doa itu kayak leher saya itu nggak terima. Saya berdoa terus itu malah dia nggak terima. Saya duduk gini, ya wes terus ya. Badan kami saya setengah takut. Saya haleluya, Tuhan tolong. Aku nggak mencoba Tuhan, tapi aku ini dalam kesesakan Tuhan, tolong aku Tuhan, sertai aku Tuhan, tolong sinari truk Tuhan. Saya takut, benar-benar digoncangkan sama bangsa halus itu. Kalau nggak penyertaan Tuhan, kalau nggak perlindungan Tuhan, saya di tikungannya gitu Pak, saya itu harus berserah. Kalaupun kehendak-Mu jadilah kehendak-Mu Tuhan, aku bilang gitu. Jam sampai tengah-tengahnya itu ada bengkel, saya tok ini, Pak sahur, nggak masih sahur. Pak sahur, nggak benar sama sekali. Posisi saya panik, saya diem, saya ingat, duduk, saya berdoa lagi. Ternyata sepeda motor saya tidak ada apa-apanya. Saya langsung berjalan. Tuhan terima kasih atas penyertaan Tuhan, aku dalam perlindungan-Mu hingga aku selama sampai tujuan. Terima kasih, kesaksian saya. Kalau kita kemanapun, dahulukan Tuhan, pasti kita selamat dari Tuhan.
Puji Tuhan ya. Bila kita setia taat takut pada Tuhan, dimana-mana pun kita berada, Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mau anaknya yang membutuhkan pertolongan pasti ditolong. Amin. Kita sekarang akan kita lanjutkan nanti saksinya di Jumat depan. Kita sekarang akan menyanyikan pujian satu pujian ya. Mau kita Yesus dan segala fitur Tuhan. Ibu Indrawati berdoa untuk kita. Shalom. Senang berjumpa lagi. Meskipun hanya beberapa ya yang mungkin pernah mengenal saya di tempat ini ya. Betul ya. Kata Pak Gembala sama Ibu Gembala, katanya memang itu beda dengan yang di Jakarta, gitu ya. Oke, baik. Shalom. Saya mungkin pernah dengar apa betul Richard dulu di sini.
Belum pernah. Oke, bagus. Tema kita hari ini adalah mengenal Tuhan sebagai pembuat sejarah. Yes, Tuhan, khotbah saya mungkin karena nggak ada SID, cuman 10-12 ayat ya, tapi langsung. Yes. Kita baca dulu, buka dan baca demo. Oke, kalau punya baca dengan keras. Saya tidak ikut baca. Amin. Matius 1 ayat 1. Nah, ini penting sekali. Temanya adalah God History Maker. Tuhan membuat sejarah bagi manusia. Amin. Baik. Sudah, Matius 1 ayat 1 yang keras ya. 3, 2, 1. Cukup. Ya, ada dua nama manusia. Amin. Ya. Ternyata kenapa kok Allah? Coba ulangi. Kenapa kok Allah? Bila menjadi manusia, dia mau menjadi. Allah mau menjadi anak Abraham 2000 tahun sebelum Masehi dan menjadi anak Daud 1000 tahun setelah Abraham pulang ke surga. Amin. Nah, ternyata ceritanya ini, suatu kali Tuhan menguji manusia. Nah, tapi sebelumnya Alkitab menyatakan kalau Injil itu bukan hanya perjanjian baru. Amin. Injil bukan perjanjian baru saja. Injil itu ya seluruh isi Alkitab. Amin. Ayo coba uji, baca dengan keras. Galatia 3 ayat 8. Nah, ini tes kepekaan seorang manusia Abraham, ya, karena di zaman Abraham 2000 tahun sebelum, ayo ikut saya, 2000 tahun sebelum Masehi, artinya sebelum Mesias, artinya sebelum Yesus lahir, Allah kita di dalam perjanjian lama telah memberitakan Injil. Ayo yang keras, amin. Baca dengan keras. Galatia 3 ayat 8. Hari ini Tuhan mau singkapkan. Banyak sekali kita tidak paham tentang history maker. Allah membuat sejarah. Amin. Bagi manusia, melalui manusia, dengan menjadi manusia murid. Amin. Ayo, Galatia 3 ayat 8. 3, 2, 1. Amin. Apa maksudnya Tuhan memberitakan Injil itu? Injil itu, ayo ikuti. Injil itu. Injil itu Allah. Injil itu Yesus Kristus. Injil itu Allah menjadi manusia. Amin. Sampai di sini dulu kata Tuhan. Nah, perhatikan. Panggilan
pemberitaan Injil itu ternyata dikaitkan. Ayo Abraham, namanya bukan Abraham, Abram. Ya, ayo Abram, luluran, kia-kia, lungo, tinggalkan Ur Kasdim, tinggalkan antara Irak Iran. Ayo lungo ke mana? Aku akan tunjukkan. Sampai matinya Abraham setia. Amin. Mulai Alkitab ceritanya. Amin. Nah, itu dikisahkan di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Amin. Amin. Karena ketaatan Abraham, dia berjalan mengikuti suara Tuhan, itu disebut, diuraikan oleh Paulus, iman timbul dari mendengar kalimatullah. Amin. Iman timbul dari mendengar firman Allah. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sampai ketika dia pergi umur 75, baru kemudian dia digendongi oleh apa? Digendongi oleh Siti Sarah. Ya, apa? Wis Pak, aku iku mandul Pak, kata Sarah. Yuk, PN burenku, PN baturku. Ya, namanya Siti Hajar kalau di kitab kaum sahabat. Agar, amin. Terus kemudian setelah usia 99, anaknya Siti Hajar atau Hagar umurnya 13 tahun. Abraham 99 tahun. Sarah umurnya berapa? 89 tahun. Tuhan bilang, wis wayahe sunatan dhisik. Betul? Perjanjian sunat. Yang disun bukan pipinya tapi natnya. Oke? Yes. Umur 99. Terus Abraham, istrinya Siti Sarah ketawa ketiwi. Kenapa? Pak, aku iki mandul Pak, umurku 99. Masa aku iso weking? Itu kan ya. Tapi Tuhan mengulangi janjinya, umur 99 itu pada saat Ismail dikitan umur 13. Yes, Ismail dikitan umur 13. Sarah melahirkan Isa. Amin. Isa umur 8 tahun disunate. Yes, nate. Ela aku ya sunat lho rek. Amin. Kenapa? Sunat itu bagus untuk laki-laki, menghindarkan wanitanya itu dari kanker rahim. Loh, apik enggak? Apik, bersih. Amin. Nah, jadi orang Kristen sunatnya bukan sunat mono, tapi harus sunat mono demi ya cucu saya kitan. Baik juga baik wadon ngomong wis kitanen 84 tahun ibu saya. Amin. Nah, jadi tahun umur Sarah 90, Sarah yang mandul itu melahirkan Isa. Amin. Pada saat Ismail 14 tahun. Begitu loh. Amin. Amin. Terus setelah Isa lahir,
gede wis iso mikul kayu bakar untuk naik gunung untuk menjadi bakaran, korban bakaran. Ketika naik ke atas gunung, Isa itu bisa ngomong sama papanya, Pak, ini ada kayu Pak, ada pisau, ada obor. Loh mana Pak korbannya? Ayo sing iso jawaben. Tuhan menyediakan. Ora usah ngoceh ngono. Ayo mulutnya Abraham ngomong apa? Ayo yang keras. Yahweh. Ayo ngoceh. Yahweh Jireh. Tahu artinya? Tuhan yang menyediakan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah ngono lho. Rek nyaut sing bener. Amin. Kalau jawabnya Yahweh Jireh, wah dapat 10 akar itu. Amin. Ya. 10 itu belum 100 loh, belum 1000. Iya toh? Nah, jadi oke, ya. Terus kemudian setelah Isa umur 14-15, kira-kira dia mau dikorbankan. Kitab Ibrani menyebutkan Abraham tidak takut menyembelih putranya di atas gunung yang ditunjukkan Tuhan untuk apa? Untuk menjadi korban bakaran bagi Tuhan. Nah, pertanyaannya irungmu bulitan dhisik ngene. Ya aja lidahe ya irunge. Ore, ya nggak bisa Pak Pendeta. Kenapa kok nggak bisa? Lawang Tuhan melalui 500 tahun setelah Abraham, Tuhan menulis 10 hukum. Apa hukumnya yang dilarang? Salah satunya, ayo lihat saya, jangan bongok, jangan membunuh. Betul, 100 loh. Amin. Nah, ayo lanjut. Masa Tuhan menyuruh membunuh anaknya manusia Abraham? Makanya berlanjut Isa. Nah, tahu nggak? Ayo tanya, tahu nggak saya bahwa Tuhan bersumpah kepada Abraham 2000 tahun sebelum Yesus lahir. Kalau Abraham suatu kali salah satu keturunan, bukan keturunan. Amin. Akan disebut Yesus Kristus. Beri kemuliaan. Ayo dibaca supaya ngerti. Kejadian 15 ayat 16 dulu. 16 sampai 18. Catat. Tapi bacanya satu ayat tok ya, satu ayat saja. Amin. Nanti kalau sudah ngerti, ceritakan kepada semua orang. Ya, tidak peduli mereka pendeta, ceritakan. Amin. Amin. Itu sebabnya Matius 1 ayat 1, silsilah Yesus Kristus itu disebut anak Abraham. Amin. Bukan anak Daud dulu, anak Abraham. Yes, karena Daud hidup 1000 tahun sebelum Mesias lahir, sebelum Yesus lahir. Lahirnya Yesus 40 Masehi. Tetapi Abraham lahir 2000 tahun sebelum Kristus lahir. Amin. Ayo baca Kejadian pasal 15 ayat yang ke Kejadian pasal pasal 15 ayat 18. Lali enggak? Betul enggak? Kejadian pasal 22. Ayo bisa. Kejadian pasal 22 ayat 15 sampai 18. Tapi baca satu ayat saja. Satu ayat yang paling penting saya akan terangkan. Amin. Amin.
Yes, ayo. Sudah? Kejadian pasal 22 ayat 15. Nanti tangannya begini, tepuk tangan. Kalau ada kata-kata Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Amin. Ayo yang keras. Bacanya ayat 15 sambung ayat 16. Ayo yang keras. 3, 2, 1. Cukup. Ayat 16 Tuhan ngomong, Tuhan lupa baik. Kalau Tuhan mengizinkan Siti Hajar melahirkan anak sulungnya Abraham, umurnya sekarang kira-kira 29 tahun, 14 tahun lebih tua dari Ishak. Ya, kok Tuhan masih nyebut Ishak sebagai anak tunggal Allah? Ayo, nyaut gak? Udah Yang nyaut angkat tangan. Disebut satu-satunya anak sah secara Allah yang adalah roh, secara rohani. Ismail tidak pernah dianggap anak kandung, apalagi anak tunggal. Ayo, separuh benar, separuh meneh. Apa kebenarannya? Apa kebenarannya? Di ayat ini, ayo ikuti saya. Di ayat ini Tuhan pengen ngomong. Setelah menguji imannya Abraham, Tuhan ngomong, menggambarkan anaknya yang tunggal. Siapa? Anak Allah yang tunggal, yang harus disembelih, bukan anak Abraham. Amin, betul. Karena tadi apa? Dilarang membunuh. Tapi kalau Allah boleh enggak menjadi manusia untuk disembelih bagi manusia? Boleh enggak? Allah Tritunggal. Boleh. Siapa ngomong enggak boleh? Orang ngerti apa-apa. Jangan banyak teriak. Yes, boleh. Oke. Siapa anak tunggal? Ayo, ngomong anak tunggal. Tahu kamu ayatnya di mana? Ayo ikuti saya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yes. Wis pinter Bapak saya. Amin. Jadi Tuhan ngomong kepada Abraham, seakan-akan Tuhan ngomong dirinya, bahwa karena engkau saja berani lo Abraham mengorbankan anakmu yang tunggal kepadaku, masa aku Tuhan gak berani? Amin. 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 Ya lagu niki begitu. Amin. Ayo saking ngok. Jadi kenyataannya digenapi enggak teriakan iman Abraham kalau berkata, "Di Pak, Bapak, mana kambingnya?" Digenapi enggak? Gambare komike Tuhan berfirman, "Jangan kau sembelih anakmu." Amin. Kemudian dia tengok ke kanan, bahasa Jermani jejeri paman, ya kampas rampung, ya daerah kini. Ono wedhus keserimpet. Betul nggak? Betul nggak?
Amin. Sapa wedhus kesripete? Bacanen. Nah, supaya kamu ngerti Yesus Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7. Yes, sekarang kau mengerti bahwa di dalam kitab suci Tuhan mau menyingkapkan mata rohani kita supaya mengerti kenapa kok Tuhan menyebut anake loro Ismail barep adike jenenge Ishak. Kok Tuhan cuma nyebut Ishak tok sebagai anak tunggal. Amin. Ya, tadi apa lagune? Bagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Ayo bacanen 1 Korintus 5 ayat 7. Wedhuse dibeleh, wedhus domba Paskah dibeleh. Namanya, ayo 3, 2, 1. Supaya kamu menjadi keturunan yang baru, sebab kamu memang telah berarti, domba Paskah juga telah disembelih, yaitu Kristus. Siapa yang telah disembelih? Siapa? Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Yohanes 1 ayat 1 siapa? Firman. Allah. Amin. Yohanes 1 ayat 3 siapa? Siapa? Ayo baca. Kereng aku yang ngajar ya, tapi kamu pasti bisa. Nah, siapa dia itu? Allah. Allah itu menjadi manusia namanya Yesus. Baca lagi Kolose 1 ayat 16 yang keras. Sama, jadi Yesus itu Allah yang menjadi manusia, tapi dialah yang menciptakan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 16. 3, ayo yang keras semuanya. 3, 2, 1. Ayat 14, Allah itu, firman itu, roh itu, ya Allah itu roh. Ingat Yohanes 6 ayat 63, tidak usah dibaca. Tuhan berkata kalimatullah itu adalah roh dan hidup kekal. Amin. Amin. Jadi perkataan firman itu mbok suwek-suwek kertase, yo akeh pabrike. Betul. Tapi kalau kamu percaya ada tertulis itu hidup, kekal dan firman. Amin. Ngono lho rek. Yes, karena untuk tempo ujung-ujungnya khotbah iki Tuhan tidak butuh lagi roh batu seperti zaman Musa. Gak butuh. Tuhan tidak butuh kertas. Tuhan tidak butuh wong gagah sing khotbah kene nggawa iPad, nggawa HP, nggawa contoh mungkin nggak tahu. Yes. Tuhan butuh, ayo katakan dengan saya. Tuhan butuh hati saya untuk Tuhan. Ayo ikuti saya, ojo ngoceh diri. Tuhan butuh saya menjadi suratan Kristus. Karena Yeremia 31 ayat 33-34, Ibrani 10 ayat 15-16, Tuhan berfirman, aku akan menuliskan firman-Ku ke dalam hatimu. Ayo tangannya ke dalam hati saya dan kepada akal budi saya. Mau? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Itu sebabnya saya bisa, kamu pun bisa. Saya bisa khotbah 1000 ayat tanpa melihat Alkitab, tanpa pakai HP, iPad. Boleh lali wong saya Alzheimer. Ya Gusti Allah yang ingatkan. Karena khotbah itu harus ada tertulis. Tidak boleh ditafsir dewe. Amin. Ojo sampai menclek jual. Balik ke ayat 17-18.
Nah, ayat 18 ngomong, ayat 17 ngomong keturunan-keturunan. Tapi ayat 18 sumpah Tuhan, Kejadian 22, Tuhan ngomong oleh satu keturunan. Gak ditulis sangka sijine, tetapi artinya satu keturunan Abraham. Itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Ya, paham ya C? Ceritakan yang lain. Ayo baca ayat 17 dan 18 yang keras. 3, 2, 1. Maka aku akan memberikan engkau bertambah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunan Nah, ayat 18 oleh bukan keturunan-keturunan, oleh keturunan. Ayo baca kembali ayat 18. oleh keturunanmu lah semua bangsa dunia akan mendapat berkat, karena engkau mendengar firman-Ku. Amin. Jadi kalau saudara, Bapak, Ibu mau peka mendengar suara Tuhan hari ini, ya, Tuhan melihat hatimu sungguh-sungguh peka mendengar suara Tuhan, Tuhan pun mau jadi anak itu. Amin. Amin. Mau tahu rahasia ayatnya? Kalau sempat nanti tak. Ayo. Jadi saudara udah mengerti kenapa Tuhan menyebut dirinya anak Abraham. Beri kemuliaan untuk Tuhan yang sudah mengerti. Yes. Yang kedua lebih sulit. Banyak hamba Tuhan tidak ngerti. Yang kedua, 1000 tahun setelah Abraham game over, Abraham dipanggil Tuhan, umur 175, betul ya? Dia RIP, Tuhan bersumpah kepada saya. Nah ini, ayo bukaan, catat telek ono, diketik di WA. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 17. Tapi bacanya cukup 1 ayat saja. 2 Samuel 7 ayat piro? 12 tok. Ayo dibaca dhisik. Iso ngerti gak iki? Amin. Pola akeh sing salah kocai. Ayo kita lihat. Mari. 3, 2, 1. Apabila umurmu sederhana dan engkau tetap mendapat pekerjaan bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membagikan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Amin. Stop. Ayo, tak itik-itik. Ya, tak uji. Siapa namanya anak Daud? Ketika, ayo, tak kasih ketika dhisik. Daud sudah mati. Salomo. Lah, ngomongin ngocela Salomo. Lah iya, wong dipancing ngono ae, iku bahasane Madura iku goblik. Ya, artinya bodoh ini. Amin. Loh, sik aku tanya. Salomo itu lahir Daud wis mati apa sik urip? Sik urip toh? Padahal Tuhan ngomong apa Bu? Tuhan ngomong kalau Daud sudah di game over, RIP, rest in peace, sudah dicubur bersama nenek moyangnya. Maka yang kemudian, ayo ikuti saya. Maka yang kemudian 1000 tahun setelah Daud mati, Tuhan akan membangkitkan keturunan Daud, anak kandung Daud. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, kenapa? Sebab Salomo gak iso memerintah selami-laminyo. Yes. Siapa yang dimaksud? Bacaan ayat 13 sama 16.
Hari ini kau belajar banyak. Ya, hati-hati membaca Alkitab. Sehingga maksud bukan yang Tuhan maksud. Amin. Seperti kepada Abraham, anak tunggalmu, ya anak tunggalku. Amin. Siapa yang dibeleh? Dudu anakmu Abraham, anak tunggalku. Amin. 1 Korintus 5 ayat 7. Amin. Tadi ya. Nah, sekarang baca ini. Ayo. Ayat 13. 2 Samuel 7 ayat 13. Ngono lho rek, ketawa boleh ya. Sudah tahu kan? Ayo, ayat 13. 3, 2, 1. Ada ucapan begitu untuk Salomo. Salomo ono rek, tapi bukan 1000 tahun. 1000 bojo. Iya toh? 1000 tuyul-tuyul. Demit-demit setan berhala-berhala. Betul nggak? Untuk yang ayu-ayu, yang mendino digilir orang mari-mari. 1700 istri, 300 bonde. Yes. Jadi siapa anak Daud? Matius 1 ayat 1 tadi siapa? Yesus. Ngono lho rek, lumayan kok repot. Ayo dibaleni ayat 11. 2 Samuel 7 ayat 16. Siapa yang tahtanya bisa Tuhan buat kokoh selama-lamanya? Gak ada batas. Kekal, bisa memerintah kekal. Salomo 40 tahun, Daud 40 tahun, Daud 40 tahun. Siapa yang bisa memerintah selama-lamanya? Raja yang kekal, Allah ini sendiri yang jadi manusia. Kemuliaan untuk Tuhan. Ayo baca ayat 16. 2 Samuel 7 ayat 16. 3, 2, 1. Gereja disebut keluarga Allah. Amin. Gereja disebut keluarga Allah. Ayo ikuti saya. Yohanes 1 ayat 12. Saya pun diberi kuasa menjadi anak Allah. Di kemuliaan untuk Tuhan dong. Amin. Amin. Sekarang kau mengerti. Yes. Jadi sumpah Allah kepada Daud. Kalau nanti Daud sudah mati 1000 tahun kemudian, Tuhan Allah yang hidup, Allah sanggup gak membangkitkan anaknya Daud? Sanggup. Amin. Bacanen Wahyu 22 ayat 16. Bacanen Yohanes 8 ayat yang ke-42. Sami mawon. Amin. Bahwa Yesus disebut anak Daud. Natalan ada atau lagu Natal? Yesus anak Daud ada atau? Ayo baca sekarang Wahyu 22 ayat 16. Terima kasih Tuhan. Ayo, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan menyingkapkan mata hati kami bahwa kami boleh mengenal Allah sebagai pembuat sejarah. Allah sebagai pembuat sejarah. Berarti Allah menganggap manusia sebagai gambar hidupnya. Manusia sebagai gambar Rupa Allah. Saatnya Allah menjadi seperti manusia. 1 Korintus 15 ayat 45. Ya, bunyinya ini loh, Tuhan membentuk debu tanah, Kejadian 2 ayat 7, dan mengembuskan nafas. Debu tanah itu ukuran londo, bunyinya from dust to dust. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Kalau orang udah mati dicubur, namanya dari debu balik jadi debu. Jadi urip menungso pakai tubuh ini hanya sementari.
Amin. Sementary bahasane Prancis. Ya, tonggone iku Yujah Yunus. Ya, Jerman. Nah, ayo bacanan. Wahyu 22 ayat 16. 3, 2, 1. Hampir penutup. 3, 2, 1. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang bilang gemilang. Amin. Kemuliaan untuk siapa yang berkata ini? Tuhan Yesus. Ayo ngomong lagi sekarang sebelum saya tutup. Pak, ayo Pak, Bapak yang kekal, Tuhan Allahku, bukan sekali loh. Tuhan berkata, manusia dari Allah, dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 20 disebut sebagai manusia rohani tidak pernah lahir dari sperma mata laki, tetapi dari Roh Kudus. Ayo tangani. Setelah 5 kali dikatakan telah disembelih. Baca di Wahyu 5 ayat 9. Kita tahu sekarang kata-kata huruf besar engkau. Siapa yang menyebut dirinya engkau? Terus darah pakumu lemu, darahmu huruf besar. Siapa itu? Yesus. Ayo 3, 2 kali 5 ayat 9. Yang teringat memberikan padanya yang baru katanya, orang yang menerima gunungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan darah engkau telah memberi mereka bagi Allah tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Nah, ini ada pertanyaan. Orang Arab belum percaya Yesus. Dia jalan timi-timi. Ada yang lahir berangkat karena tidak beruntung, kakinya nggak bisa jalan. Dia sudah dibeli dengan darah Yesus atau belum? Dia sudah dibeli dengan darah Yesus atau belum? Sudah. Hah? Sudah. Benar lah sudah. Kenapa yang lain tidak berani? Amin. Ya, bahasa Arab sudah dibeli dengan darah Yesus. Ya ikutlah hati ayatnya. Bener gak? Ya. Amin. Amin. Yes. Jadi sekarang harus sadar. Loh Pak, tapi mereka belum percaya. Ayo katakan. Ayo. Karena mereka belum percaya. Karena mereka belum percaya. Hari ini saya mau terpanggil untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil Tuhan, Injil Allah bagi mereka yang belum percaya. Amin. Ayo wis muni amin lo ya, aja dikari amin. Yes. Nanti bulan 5 ke Melbourne, bulan 6 ke Filipina sampai akhir bulan. Bawa 10 orang. Yang saya bawa dari India, imam. Tahu kan imam? Masjid Gede ning Kathmandu Nepal. Dia ditangkap Tuhan 20 sekian tahun lalu. Terus memberitakan Injil. Yes. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Karena saya dulu waktu terikat rokok, saya sangat benci Yesus. Saya belajar Islamologi dari orang-orang Arab di Kanada di Amerika. Saya terikat rokok 6 pak sehari. 31 Maret 2002 di Gereja Baru Asari Surabaya, namanya GMS.
dulu masih GBI Mawar Syarif. Satu kalimatullah berkata, ayo ikuti saya. Ini yang memerdekakan saya dari rokok. Bunyinya gini, atau tidak tahukah saya bahwa tubuh saya adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam saya. Barang siapa saya bila mau membinasakan tubuh saya ini, Tuhan akan membinasakan saya. Karena tubuh saya ini kudus dan tubuh saya ini adalah bait Allah. Amin. Jadi gereja itu gedungnya, itu warung beken, kan? Tapi apa? Ayo baca ayatnya yang kedua. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Ini loh yang dia beli di dalam Wahyu 5 ayat 9. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Amin. Amin. Kita ulangi. Matius 1 ayat 1. Kenapa Tuhan Yesus disebut anak Abraham dan anak Daud? Ayo ikuti saya. Sebab 2 kali kepada 2 manusia biasa Allah bersumpah. Suatu kali kalau Allah menjadi manusia, dia layak, dia oke, dia sepakat disebut anak manusia yang taat kepada, yaitu anak Abraham dan anak Daud yang berkenan dikasih oleh Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk. Ayo baca. Apa tadi? 1 Korintus 6 Hah? ayat 19-20. 1 Korintus 6. Bagus. Ngomongin ini ya, kata kamu diganti saya. Tidak ada lagi kata saya. Tidak ada lagi kata orang. Orang itu wong jobo, wong liwat. Kita nggak tahu. Amin. Kalau firman berkata, tidak tahukah kamu, kamu itu saya. Amin. Seperti nanti aku terangkan, mungkin aku pernah sharing kitab Ayub ya. Ayub itu ya diri kita. Amin. Amin. Ayo baca dengan keras. 3, 2, 1. Atau tidak tahukah saya bahwa tubuh saya adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam saya, Roh Kudus yang saya peroleh dari Allah, dan bahwa saya bukan milik saya sendiri, sebab saya telah dibeli, sebab kamu telah dibeli dengan harga kesalahan dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhku, Saya. tubuh saya. Berarti tubuhmu adalah bait Allah, gereja. Amin. Terakhir, Wahyu 3 ayat 6. Tubuhmu siapa? Wahyu 3 ayat Ibrani 3 ayat 6. Ibrani 3 ayat 6. Ya. 3, 2, 1. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhir dan berpegang pada kepercayaan dan berharap dengan kita membakar. Mau tetap bersandar selama-lamanya beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara mau, hari ini saya doakan, sebab sampai kekekalan Tuhan akan membawa rumahnya ini. Ayo katakan rumahnya ini, tanganmu kembali ke surga. Amin. Nah, ayat penutup favorit saya di sini belum pernah ada. Kepada Abraham kan janjikan no, anaknya Abraham itu Abraham itu akan seperti bintang. Ayo, siapa? Ayo, yang keras. Anak Ishak. Anak Ismail koyok siapa? Koyok pasir peteng-peteng. Amin. Jadi saya sebagai terang bagi dunia, saya akan menerangi si peteng-peteng. Mau? Iya, ceritakan mereka. Amin. Kalau no,
Idul Adha kowe oleh wedhuse kan. Trimonen nek oleh lho gak apa-apa. Aja sombong. Tapi 1 juta, 1 miliar sapi ora iso ngampuni 1 jiwa. Amin. Ayo baca 2 ayat lagi. Di dalam Ibrani 9 ayat 22. Tuhan ngomong di seluruh PL kalau korban itu harus disembelih supaya keluar darahnya. Amin. Sebab tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan. Amin. Harus ada pencurahan darah. Ayo baca nanti Ibrani 9 ayat 22. 3, 2, 1. Dan sampai segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Pertanyaannya darahnya siapa? Yesus. Darah Yesus. Ayo baca ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Tadi kan udah toh. Wahyu 5 ayat 9. Amin. Piye lagune? Ayo piye lagune? Jangan lupa ya lagunya. Mana WL? CC-ku WL. Kamu ingat lagunya gini? Ku masuk ruang dengan duduk. Apa yang menguduskan? Yang menguduskan manusia 2. Yang pertama Yohanes 17 ayat 17, kalimatullah, firman Allah. Amin. Yang kedua ini Ibrani 9 ayat 14, darah Yesus. Ayo baca dengan keras. Ibrani 9 ayat 14, 3, 2, 1. Amin. Ingat kisahnya ketika Tuhan telah disembelih, lambang Tuhan telah menyerahkan dirinya mati di kayu salib, penuh dengan darah di mahkota duri, darah ditombak, darah dicangkuk. Amin. Semua darah itu Tuhan sebut itu bukan balur, bukan gurami, bukan mujair, tetapi apa? Bilur-bilurnya menyembuhkan kita yang sementeri. Amin. Yang sementara. Amin. Nah, mari kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 14 sudah kan? Amin. Satu-satunya yang membuat tirai antara pembatas perjanjian lama, imam itu diikat, tak boleh orang dekat dikit seperti kita sekarang mati. Tapi oleh darah Yesus tirainya itu disobek, pembatas antara Allah yang Maha Kudus dengan manusia yang sama sekali berdosa. Amin. Dengan cara manusia ditebus dan diampuni dosanya dan dikuduskan. Amin. Oleh darah itu sehingga manusia layak beribadah face to face dengan Tuhan. Ceritakan kepada saudara kita ya sebangsa dari kaum sahabat kita, umat yang tidak mengenal Yesus, bahwa satu-satunya korban agung hanyalah Yesus. Amin. Dan mereka nggak tahu kalau mereka tidak usah percaya dulu, mereka telah. Amin. Tuhan berkata apa? Sampun rampung, tetelestai, sudah selesai. Bagian Tuhan selesai, bagian manusia belum.
Amin. Ingat ya Pak Sianto, saya nggak bawa buku Jalan ke Surga. Amin. Kalau oleh darah Yesus, hati manusia yang hitam pekat jadi teh koyo tembok iki, itu belum selamat. Amin. Selamate piye? Nah, selamate ayo tak ilekno iki komone wis seru. Lagune ngene. Ya, tangannya Tuhan iki diangkat, dia bilang ini. Dok, 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 ayo ikuti. Dok, 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 orang namanya bakso. Tanganmu dibalik. Tok, 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 tangan Gusti mengetok pintu hati. Ayo bacalah kamu yang paling cepat. Wahyu 3 ayat 20. Pasti ada juga. Amin. Bagian kita Roma 10 ayat 9. Selamat itu bukan berarti disucikan darah Yesus wis mari. Tapi selamat itu Tuhan di mana? Tuhan di surga betul. Tuhan Mahadev betul. Tapi yang paling betul, bukaan hatimu sore hari ini. Masuk undang Tuhan. Amin. Wahyu 3 ayat 20. Yang keras. 3, 2, 1. Mau mengundang Tuhan masuk, nanti saya doa ikuti ya. Tapi yang paling penting lupa, pendeta kenapa? Kalau hati disucikan hitam pekat, hitam kayak bajunya ini baju saya, kemudian menjadi teh poteh, kok belum selamat Pak? Ayo ikuti saya. Sebab hatinya Raja Saul ditinggalkan Roh Kudus. 1 Samuel 16 ayat 14. Ayo katakan, hatinya yang teh poteh bisa dimasuki legion, ribuan tan setan, demit-demit, toyol-toyol. Amin. Jadi bagian saya ketika mendengar Tuhan mengetok pintu hati saya membuka hati. Saya telah mengakui semua dosa, meminta ampun dan mengampuni. Sudah tidak ada dosa di hati saya, teh poteh. Sekarang supaya saya selamat hidup kekal, saya undang Tuhan mendiami hati saya. Mau? Baik, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, pejamkan matamu. Tuhan Yesus, malam hari ini saya mengerti makna sumpah Tuhan kepada manusia adalah Allah menjadi manusia untuk dibunuh, untuk disembelih. 5 kali kata telah disembelih. Wahyu 5 ayat 6, Wahyu 5 ayat 9, Wahyu 5 ayat 12, dan Wahyu 13 ayat 8, serta 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Saya mengerti sekarang bahwa kesaksian makna telah disalib, makna menjadi mati harus melalui pencurahan darah, yaitu disembelih sebagai korban asli, menghapus dosa. Semua yang mata saya lihat disebut manusia, bukan hewan. Tuhan mengendaki semuanya berbalik dan bertobat menjadi milik, supaya Tuhan bawa pulang kembali ke surga yang baru. Dalam nama Tuhan, saya mau Tuhan, anak-anak saya, generasi saya yang kedua, ketiga, keempat generasi berikutnya, sampai Tuhan datang, mereka semua akan saya ajari
menerima untuk hidup di dalam hati mereka. Sebab janji Tuhan sudah pasti, kami akan pulang ke surga. Amin. Penutup semua baca Wahyu 7 ayat 9. Mau ke surga kan? Angkat tangan yang mau. Kalau enggak, angkat kaki. Ayo Pak, belum angkat tangan Pak. Surga ya mau ya. Oke, Wahyu 7 ayat 9. Baca dengan keras. Yes. Yang keras. 3, 2, 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan Bapa, di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Amin. Saya mohon untuk mengenang ayat ini. Setiap ada perjamuan kudus, minimal atasnya pakai kaos putih atau baju putih. Amin. Itu aja. Ya, mau ya? Supaya janji Tuhan digenapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala. Baik, Tuhan memberkati. Mana WA-nya? Ya, oke. Thank you. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita semakin mengerti, semakin sabar. Oh ya, semakin mengerti, semakin mengenal siapa Tuhan kita yang Tuhan kita sembah. Ya, Bapak Ibu, dicatat firman Tuhan malam hari ini, direnungkan supaya kita semakin dalam mengenal Tuhan, supaya tidak sia-sia firman itu tersampaikan malam hari ini, bahwa kitalah adalah baitnya Allah, kitalah tempat Allah tinggal di dalam hati kita, dan kitalah anak-anak Allah itu. Kita wajib memberitakan yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Itulah tugas kita. Ya, mari Bapak Ibu, kita sudah tahu siapa Dia, kita beritakan supaya mereka yang tidak mengenal jadi mengenal Tuhan. Amin. Ya, saya serahkan WA. Bapak Ibu sudah diberkati firman Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Sayang, sayang, disayang, dikasih sayang Tuhan. Aku disayang, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, memberi Tuhan dengan ikhlas, dan Tuhan akan mengembalikan lipat ganda. Maaf. Mari Bapak Ibu kita
persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Terima kasih Bapak, Engkau sangat baik. Engkau mencurahkan isi hati-Mu kepada kami semuanya, agar kami tahu siapa Engkau di dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun membimbing kami lebih dalam lagi untuk mengerti apa yang menjadi maksud kehendak-Mu atas setiap kehidupan kami masing-masing. Bapa, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu jangan berlalu begitu saja, tetapi tinggal di dalam hati dan batin kami, untuk Roh-Mu tinggal di dalam kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang sudah Engkau kirim ke tempat ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami semakin mengerti, kami semakin paham siapa Engkau dan siapa diri kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Demikian juga anak-anak-Mu malam hari ini memberikan sedikit banyak apa yang mereka berikan kepada kami untuk dipersembahkan di tempat ini Bapa. Kiranya Engkau memperhitungkan semuanya itu, dan persembahan ini bukan untuk kami, tetapi kembali lagi untuk kemuliaan Tuhan, karena semuanya ini dari Tuhan, untuk Tuhan, dan semuanya transparan di hadapan Tuhan. Berikan kami hati yang taat, takut, hormat kepadamu, karena semuanya ini adalah otoritas Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat hambanya beserta tim ya, yang sudah jauh-jauh datang ke tempat ini melayani kita semuanya. Kita doakan yang terbaik buat hambanya di dalam pelayanannya, di dalam segala hal apapun yang hambanya kerjakan. Hambanya juga keliling ke luar negeri, ke semuanya ya, ke pedalaman-pedalaman juga kita selalu bawa di dalam doa ya. Mari kita berdoa syafaat, kemudian doa berkat. Setelah itu kita foto bersama ya. Ya. Kita doa syafaat. Terima kasih Bapa, kami boleh menikmati hadirat-Mu malam hari ini, dan kami percaya Engkau mengetahui setiap pergumulan kehidupan kami. Bukan karena kuat gagah kami mampu datang ke tempat ini, tetapi oleh karena Roh-Mu yang membawa kami untuk lebih dalam lagi mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya apabila kami sungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman-Mu, dan kami terima firman-Mu dengan segenap hati, maka Engkau pasti memberkati kami. Setiap pergumulan-Mu Tuhan tahu, setiap permasalahan persoalan-Mu Tuhan tahu, setiap kekhawatiran-Mu, apa yang Kau takutkan Tuhan semua tahu. Biarlah kami semua semakin dewasa untuk mengerti dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini anak-anak-Mu diberkati Tuhan, baik jasmani maupun rohani, dan kami percaya kami semua sudah menerimanya. Demikian kami juga berdoa buat tempat ini ya Tuhan. Biarlah melalui tempat ini nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa-jiwa bertobat dan mengenal siapa Tuhan, dan Kau memberkati tempat ini. Apapun yang menjadi kerinduan pemilik tempat ini Tuhan, kiranya Engkau mengabulkan doa permohonan yang melalui doa kami, dan kami percaya tempat ini Engkau pakai menjadi sarana pusat kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa bertobat dan banyak jiwa-jiwa mengenal Tuhan melalui pelayanan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau melepaskan berkat untuk tempat ini. Terima kasih Bapa. Demikian kami berdoa buat kota Surabaya. Tuhan berikan damai sejahtera. Oleh karena berita-berita akhir-akhir ini, oleh salah kata daripada hamba-Mu, sehingga membuat kami cukup resah, cukup khawatir. Tetapi kami percaya Tuhan, malaikat surga Tuhan kirimkan ke seluruh Indonesia ini, supaya kami boleh merasakan kedamaian, perlindungan yang dari Tuhan sendiri, supaya mereka juga sadar apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan buat semuanya, dan kami serahkan seluruh hamba-hamba-Mu
yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah, berikanlah, pulihkanlah roh yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengerti visi misi Tuhan, supaya mereka tidak berbicara sembarangan di atas mimbar, karena semuanya itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapa, beri kami hikmat, tambahkanlah kami hikmat, roh yang takut akan Tuhan, supaya perbicaraan kami tidak sembrono dan melukai hati-Mu Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon otoritas-Mu atas seluruh umat-Mu di Indonesia ini, sebab Kau tahu keadaan bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami, dan kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini. Berikanlah hati yang damai, berikanlah kasih yang dari Tuhan, supaya setiap jiwa-jiwa mengenal pribadi Tuhan, mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar. Tuhan jamah semua para pemimpin, penyelenggara pemerintahan di Indonesia ini, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Berikanlah mereka roh yang taat akan Tuhan, roh yang takut akan kebenaran firman Tuhan, roh yang sungguh-sungguh bertanggung jawab atas setiap apa yang mereka perbuat atas bangsa ini. Tuhan jamah sentuh setiap hati mereka, supaya mereka sadar apa yang harus mereka perbuat, apa yang mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, karena semuanya itu Tuhan memperhitungkannya. Jamah setiap bangsa ini ya Tuhan. Kami mohon melalui berdoa permohonan kami, dan kami percaya firman-Mu mengatakan apabila kami berdoa, kami orang-orang benar yang berdoa, maka Tuhan pasti mendengar doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau teramat baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami, hanya dalam perlindungan dan otoritas Tuhan yang ada di dalam hati kami. Sebab roh-Mu hidup, roh-Mu iya dan amin, dan kamilah bait-Mu. Terima kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdiri. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah malam hari. Bapa Surgawi, malam yang indah ini kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu, atas selawatan-Mu. Melalui firman Tuhan kami dikuatkan, kami dijelaskan, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, malam ini kami menyerahkan hidup di dalam tangan-Mu. Tuhan selalu campur tangan dalam hidupku ya Tuhan, dan selalu menyertai di mana anak-anak-Mu berada. Tuhan selalu ada bersamanya. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, sekarang saudara angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat dari Bapa, berkat urapan Roh Kudus yang dari surga. Diberkati hidupmu, diberkati masa depanmu, diberkati keluarga rumah tanggamu, anak-anakmu diberkati Tuhan, dan kesehatan tubuhmu dijauhkan dari sakit penyakit. Tuhan beri sehat panjang umur oleh malam ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati percaya dan katakan
Aduh, aku ke sana sini. Foto bersama, jangan pulang. Atau mungkin punya itu. Ambil. Silakan maju ke depan. Ya. Ya, ya sama. Apa? Yang lebih tinggi berada. Dua kali foto, Ya, ya. Pak Matius 2 kali foto, terus yang 1 kali video. Dia lihatnya apa? DKI Marsaro